Proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan ini dapat kita simpulkan dengan moto 4T 3K. Apa itu 4T? T yang pertama, temui pendukung ke tempat tinggalnya masing-masing. Warga Padang Pariaman, kita sambut gembira pesta demokrasi, Allah di depan mata. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penyelenggara PPK, PPS, pengawas pemilu dimanapun berada. Pada segmen ini kita akan masuk pada bahasan pokok terkait dengan proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Pada 3 segmen video kita sebelumnya, kita sudah ulas berbagai hal. Teman-teman penyelenggara, masyarakat pemilih serta pegiat pemilu harus kita akui bahwa penyelenggaraan pemilihan kita pada tahun 2020 ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Kita sadar bahwa virus COVID-19 ini belum ditemukan hingga saat ini serumnya. Namun, sebagai penyelenggara, ketika tahapan sudah ditetapkan, maka kita berkewajiban untuk tetap menjaga kualitas penyelenggaraan itu, serta tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara di dalam melaksanakan setiap tahapan. Menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan, setidak-tidaknya ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bagaimana kita senantiasa memaksimalkan pelayanan kepada pemilih. Yang kedua, bagaimana kita sebagai penyelenggara memaksimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada peserta pemilu. Proses verifikasi faktual ini harus kita lakukan secara profesional dan penuh integritas. Ini adalah bentuk menjaga kualitas kita serta menjaga integritas kita dalam melayani setiap proses kandidasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Selama pandemi COVID-19, sebagai penyelenggara, kita tidak boleh beralasan, saya tidak bisa melakukan ini karena faktor di sana ada suspek COVID-19. Apa yang berubah di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pasca penundaan akibat pandemi COVID-19 ini? Yang berubah adalah pedoman perilaku kita di dalam keseharian. Artinya apa? Di dalam proses verifikasi faktual misalnya, harus dilakukan dengan mengedepankan protokol COVID-19 seperti memakai masker, memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Usahakan untuk tidak bersalaman dengan pendukung. Ganti dengan gestur-gestur yang memungkinkan lazim dipakai di daerah kita. Seperti misalnya begini, menjaga kesehatan itu penting, namun menyelenggarakan pemilu dengan berkualitas dan penuh integritas juga sangat penting. Teman-teman penyelenggara juga harus memastikan alat-alat, dokumen, dan alat kerja yang digunakan harus steril. Pena misalnya, ketika kita meminta pendukung untuk mengisi formulir lampiran BA5 KWK persorangan atau lampiran BA51 KWK persorangan, usahakan pena yang digunakan adalah pena dari pendukung. Ingatkan hal ini kepada LO ketika berkoordinasi dengan LO atau mungkin kepada berbagai pihak sebelum proses verifikasi faktual dilakukan. Atau seandainya jika tidak memungkinkan, pena yang digunakan tersebut harus adalah pena kita, maka setelah digunakan agar untuk disterilkan kembali.
teman-teman penyelenggara sekalian, selain kita sebagai penyelenggara yang melaksanakan setiap tahapan pemilihan, di saat bersamaan kita juga dituntut sebagai relawan COVID-19 agar penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa dihentikan. Dan jangan di kemudian hari kita sebagai penyelenggara menjadi penyebab penyebaran COVID-19 ini di tengah masyarakat kita. Ini harus menjadi perhatian utama oleh setiap penyelenggara, terutama PPS, karena PPS akan bertemu langsung dengan pendukung. Baiklah, teman-teman penyelenggara, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon persorangan. Apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh PPS atau tenaga peneliti sebelum proses verifikasi faktual dilakukan? Selain harus di BIMTEK, harus telah merencanakan jadwal bersama PPK, serta memetakan keberadaan pendukung berdasarkan RT, RW, atau berdasarkan jorong, berdasarkan korong. Agar ketika proses verifikasi faktual itu dilaksanakan, PPS tinggal menuju tempat tinggal pendukung itu. Kemudian PPS bersama PPK juga harus sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Apakah itu berkoordinasi dengan pihak Bapaslon atau LO tentang jadwal, mekanisme dan tahapan yang dilakukan, atau misalnya berkoordinasi dengan Panwascam atau PPL agar mereka dapat menyingkronkan jadwal pengawasan, karena tentunya setiap proses verifikasi faktual dilakukan diawasi oleh teman-teman pengawas. Kemudian juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, kepada pihak desa atau pihak nagari misalnya, kepada wali korong atau kepada ketua RT dan ketua RW untuk menanyakan misalnya di mana alamat pendukung. Barangkali pendukung itu kesehariannya bernama A, namun padahal di dalam KTP-nya itu namanya lain dengan panggilan keseharian. Maka PPS dan PPK harus intens berkoordinasi dengan berbagai pihak agar keberadaan pendukung ini dapat diketahui, sehingga ketika proses verifikasi faktual berlangsung, teman-teman PPS dan tenaga peneliti dapat dengan segera seksama mencari atau menemukan pendukung di tempat tinggalnya. Selanjutnya, apa saja ketentuan-ketentuan di dalam proses verifikasi faktual? Saya harus ingatkan bahwa proses verifikasi faktual itu dilakukan hanya selama 14 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 14 hari. Sejak dokumen dukungan diterima oleh PPS. Jadi ketika dokumen dukungan itu diterima oleh PPS pada hari tertentu, maka pada hari itu sudah dimulai hitungan 14 hari proses verifikasi faktual. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa proses verifikasi faktual ini dilaksanakan dengan metode sensus, tentunya dengan menemui seluruh pendukung bakal pasangan calon persorangan di dalam nagari PPS masing-masing. Nah, apa ketentuan verifikasi faktual yang ingin saya sampaikan? Bahwa di dalam proses verifikasi faktual, PPS atau petugas peneliti itu hanya meminta pertama dokumen kependudukan asli, apakah itu KTP elektronik asli atau KK asli atau surat keterangan perekaman. Ini penting. Lalu dokumen ini nanti akan disandingkan dengan dokumen dukungan yang dimiliki oleh PPS di dalam model B11KWK persorangan seperti yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Kemudian yang kedua, PPS atau petugas peneliti hanya menanyakan pekerjaan pendukung atau mengklarifikasi pekerjaan pendukung yang sebelumnya sudah ada catatan di dalam dokumen model B11KWK persorangan.
Yang ketiga, PPS atau petugas peneliti hanya menanyakan kebenaran dukungan pendukung kepada bakal pasangan calon persorangan. Menanyakan dengan narasi apakah Bapak benar memberikan dukungan kepada Bapak Paslon A misalnya. Atau apakah Ibu benar memberikan dukungan kepada Bapak Paslon Gubernur B misalnya. PPS tidak boleh menggiring pendukung dengan narasi agar pendukung tidak memberikan dukungan atau agar pendukung benar memberikan dukungan. Kemudian yang keempat, PPS meminta pendukung mengisi model lampiran BA5 KWK persorangan atau pernyataan tidak mendukung atau mengisi model lampiran BA51 KWK persorangan untuk pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya serta menandatanganinya. Tidak boleh lebih dari itu. Hanya meminta dokumen asli, kemudian menanyakan pekerjaannya, menanyakan kebenaran dukungannya, serta meminta pendukung itu untuk mengisi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan status dukungan itu? Cara menentukan status dukungan itu secara sederhana saya coba akan ulas. Pertama, apabila pendukung menyatakan benar memberikan dukungan, kemudian dia bersedia mengisi lampiran model BA51 KWK persorangan, maka status dukungannya MS atau memenuhi syarat. Kemudian apabila pendukung menyatakan tidak benar memberikan dukungan kepada Bapak paslon perseorangan tertentu, lalu pendukung tersebut bersedia mengisi lampiran BA5 KWK perseorangan, maka dukungan itu dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian apabila ditemukan pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan, namun dia tidak bersedia mengisi lampiran model BA5 KWK persorangan atau tidak bersedia mengisi surat pernyataan tidak mendukung itu, maka dukungannya itu tetap dinyatakan MS atau memenuhi syarat. Lain hal misalnya jika teman-teman pengawas memberikan surat pernyataan yang menyatakan secara tertulis bahwa pendukung tersebut tidak benar memberikan dukungan. Kalau seperti ini kasusnya, maka dukungan tersebut berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian, jika di dalam proses verifikasi faktual ditemukan pendukung tersebut anggota TNI, anggota Polri, kemudian PNS atau penyelenggara KPU, PPK, PPS, atau Bawaslu, Panwascam, dan PPL, serta pegawai sekretariatannya, atau ditemukan pendukung itu adalah wali negari atau perangkat negari, maka dukungan itu langsung berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat. Saya perlu ingatkan bahwa setiap dukungan yang dinyatakan TMS harus dicoret di dalam dokumen B11 KWK persorangan, lalu diparaf oleh PPS dan tenaga peneliti, tentunya setelah dikoordinasikan dengan teman-teman pengawas. Juga dicatat apa alasannya TMS. Bagaimana dengan pendukung yang tidak ditemukan atau tidak datang pada proses verifikasi faktual? PPS sudah datang ke rumahnya tidak ditemukan. Sudah dikoordinasikan lalu dihadirkan di satu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual, pendukungnya tidak datang. Diberikan kesempatan untuk datang ke PPS juga tidak datang. Dengan kondisi seperti ini, maka status dukungannya menjadi TMS. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman PPS selama proses verifikasi faktual? Saya pikir pada video-video segmen sebelumnya, kita sudah menyinggung banyak tentang ini. Langkah awal yang dilakukan oleh PPS atau petugas peneliti di dalam verifikasi faktual adalah PPS atau petugas peneliti
mendatangi setiap tempat tinggal pendukung di dalam nagari atau desanya masing-masing. Ini langkah pertama. Ketika sudah ditemukan, lakukan verifikasi faktual di sana dengan skema-skema seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu cek kebenaran dukungan kependudukannya, klarifikasi pekerjaannya atau tanyakan pekerjaannya, kemudian tanyakan kebenaran dukungannya, lalu minta dia mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Inilah yang dinamakan dengan verifikasi faktual pertama. Lalu langkah kedua, jika pendukung sudah didatangi oleh PPS dan petugas verifikasi ke rumahnya masing-masing, namun tidak ditemukan, maka langkah yang dilakukan oleh PPS dan petugas peneliti adalah koordinasikan dengan bakal pasangan calon persorangan atau LO di tingkat nagarinya agar pendukung yang tadi tidak ditemukan dihadirkan oleh LO di satu tempat. Maka PPS melakukan verifikasi faktual di tempat itu. Langkah-langkah melakukan verifikasi faktual sama dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan verifikasi faktual lanjutan pertama. Lalu, jika pendukung tersebut tidak mau hadir pada tempat yang sudah dikoordinasikan dengan LO tadi, maka pendukung diberikan kesempatan untuk datang ke kantor PPS. Di kantor PPS lah, PPS atau petugas peneliti melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang datang ke kantor PPS tersebut. Inilah yang dimaksud dengan verifikasi faktual lanjutan kedua. Lalu, jika seandainya pendukung tersebut tidak lagi berada di kampungnya itu, karena faktor dia bekerja misalnya, atau karena faktor dia sakit, sedang dirawat, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Maka, proses verifikasi faktual dilakukan dengan cara Bapaslon atau LO memfasilitasi real-time video call dengan pendukung. Tentunya, setelah Bapaslon atau LO menyerahkan dokumen pendukung yang membuktikan pendukung tersebut sedang berada di luar daerah pemilihan atau sedang dirawat karena faktor sakit. Saya harus ingatkan bahwa video call itu difasilitasi oleh Bapaslon atau LO, bukan dilakukan oleh PPS secara langsung. Nah, proses verifikasi faktualnya sama dengan proses verifikasi faktual seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon persorangan ini dapat kita simpulkan dengan moto 4T 3K. Apa itu 4T? T yang pertama, temui pendukung ke tempat tinggalnya masing-masing. T yang kedua, tanyakan dokumen kependudukan asli pendukung, tanyakan pekerjaannya, lalu tanyakan kebenaran dukungannya. T yang ketiga, tetapkan status dukungan pendukung tersebut. T yang keempat, tulis di dalam dokumen model B11 KWK persorangan. Kemudian 3K, K yang pertama, koordinasikan dengan LO atau Bapaslon apabila pendukung tidak ditemukan. K yang kedua, kumpulkan pendukung di tempat yang sudah ditentukan, lalu lakukan proses verifikasi faktual di sana. K yang terakhir, kunjungi kantor PPS oleh pendukung agar PPS dapat melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung tersebut. Terakhir, saya ingatkan teman-teman PPS atau petugas peneliti agar seluruh proses verifikasi faktual selama 14 hari itu dituang di dalam dokumen model BA5 KWK persorangan, lengkapi dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Kemudian serahkan kepada pengawas, serahkan kepada Bapaslon, kemudian serahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, selanjutnya di tingkat kabupaten, dan seterusnya di tingkat provinsi. Tentunya kita berharap teman-teman PPS dan tenaga peneliti di dalam proses verifikasi faktual
harus benar-benar dilakukan secara profesional dan benar-benar dilakukan dengan penuh integritas, tentunya dengan tetap menjaga protokol COVID-19. Teman-teman penyelenggara, PPK, PPS, dan pengawas, demikian video segmen kita yang keempat ini. Semoga bermanfaat. Kita harus senantiasa tetap menjaga kesehatan kita, sehingga proses verifikasi faktual ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.